Sobat Kabarto, di samping gua ini adalah tampilan terbaru dari New Toyota Fortuner. Tapi yang di samping gue ini adalah versi 4x2 VRZ 2800cc dengan GR Parts Add-on. Penasaran seperti apa dan semenarik apa mobil yang ada di samping gua? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, sekarang gue pengen ngejelasin banyak hal yang menarik dan juga baru pastinya di New Toyota Fortuner 2800cc dengan versi atau tipe VRZ dengan GR Parts yang sudah di add-on di mobil satu ini. Apa aja yang baru? Yang pertama kalau kita bisa lihat dari depan, untuk yang tipe VRZ dengan GR Parts add-on sudah disematkan tambahan garnish di area fog lamp-nya. Lo bisa juga lihat di sini ada tampilan lampu LED DRL dan juga siluet dari DRL ini cukup menarik banget. Pastinya bikin pangling dengan tampilan New Toyota Fortuner terbaru. Dengan desain bumper baru, di belakang juga baru, dan juga nih Sobat Kabarto, tampilan peleknya sekarang lebih baru dan juga lebih garang. Sekarang kita pengen lihat dari sisi samping dan juga belakang. Apa aja yang baru? Karena katanya untuk yang versi VRZ GR Parts Add-on ini sudah banyak banget disematkan GR Parts-nya nih Sobat Kabarto. Mulai kita bisa lihat di sini ada footstep untuk di area kaki. Dan sekarang kita bisa lihat di area belakang ini banyak hal yang menarik juga nih Sobat Kabarto. GR Parts Add-on. Nah, gue pengen sedikit share knowledge penting nih biar Sobat Kabarto tahu. Ngomongnya GR Parts, tapi kenapa tidak ada emblem GR di area belakang? Kayak kita bisa tahu seperti ada di GR Yaris, kan ada emblemnya GR Gazoo Racing nih di sini, tapi ini nggak ada nih. Nah, jadi Toyota itu menggolongkan GR Sport itu ke beberapa golongan. Nah, kalau untuk yang versi New Fortuner VRZ GR Parts Add-on ini adalah hanya peningkatan dari segi garnish aja nih Sobat Kabarto. Mungkin dari bumper depan, bumper belakang tampilannya baru. Tapi kalau yang ada emblemnya ini biasanya itu ada peningkatan performa dari segi mesinnya, baru sah disematkan emblem GR di sisi belakang sini sob, kayak GR Yaris. Nah, kalau untuk yang New Fortuner 2800cc GR Parts ini hanya garnish aja, jadi nggak disematkan emblem dari Gazoo Racing. Nah, sekarang kita pengen masuk ke dalamnya karena di dalam juga ternyata ada perubahan cukup menarik dan pastinya layak untuk dilihat. Let's go, kita ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya nih sob. Jadi untuk di dalamnya, untuk tipe yang lagi kita coba ini yaitu tipe 2800 VRZ dengan GR Parts Add-on, ini ada yang baru dan juga menarik nih. Apa aja? Nah, sekarang gue pengen kasih tahu ada hal yang menarik di area kabinnya. Yang pertama, untuk layar MID-nya di area speedometer ini udah tampilannya lebih baru nih sob. Dan juga kalau Sobat Kabarto perhatikan, karena mobil ini sudah disematkan fitur Toyota Safety Sense, maka otomatis mobil ini udah punya fitur-fitur seperti lane departure warning dan juga adaptive cruise control, sehingga membuat terdapat tambahan tombol baru yang fungsinya untuk mereset dan juga menambah kecepatan untuk dari adaptive cruise controlnya. Ada letaknya ada di bawah dari pedal shift New Toyota Fortuner terbaru ini sob. Nah, sekarang kita ke monitor infotainmentnya. Monitor infotainmentnya juga banyak hal-hal baru nih sob. Sekarang monitor infotainment berukuran 9 inci ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru seperti fitur T-InTouch yang di dalamnya terdapat interface dan juga hardware terbaru nih sob. Walaupun ini bukan tipe tertinggi dari New Toyota Fortuner terbaru nih sob, tapi kita bisa lihat nih detail-detail menarik tetap disematkan di mobil yang punya kesan garang ini, yang mana di area depan atau di area dashboard ini perpaduan
bahan keras dan juga bahan soft touch tetap disematkan biar terlihat garang dan juga elegan. Dan kita bisa lihat juga nih sob, di area depan ini udah ada penyematan jam digital, ruang-ruang penyimpanan juga cukup banyak sob di sini. Nah, di sini ada cup holder, bottle holder. Di area konsol tengah juga ada penyematan 3 mode berkendara, Eco, Normal, dan juga Sport. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu juga di sini terdapat penyematan dari AC. AC-nya sendiri masih single zone nih sob, tapi sayangnya untuk mobil yang satu ini kita masih berasa panas banget. Karena apa? Kita dapat unit yang posisinya masih di R&D nih sob, yang mana emang belum disematkan dari AC-nya itu sendiri. Tapi secara keseluruhan ini yang nantinya akan dihadirkan saat rilis. Nah, sekarang kita langsung aja coba ke belakang, rasain rasanya jadi penumpang. Dan ternyata ada hal baru di area belakang juga sob. Penasaran apa aja? Let's go, kita ke belakang. Nah, sekarang kita udah nyampe di area belakang nih sob. Dan di area belakang ini ternyata spesial banget. Tampilannya sekarang juga makin oke, makin proper untuk New Toyota Fortuner VRZ ini. Dan juga nih, sekarang gue pengen kasih tahu nih. Nah, posisinya layar entertainment belakang ini ternyata punya ukuran yang lebih besar. Pastinya bisa memanjakan penumpang lebih nyaman lagi. Berukuran 11,8 inci, kita bisa ngelihat di sini kita sudah bisa terkoneksi dengan video source, picture juga, aplikasi juga. Dan ini udah cukup banyak banget nih sob untuk aplikasinya, mulai dari Netflix, Spotify, dan lain sebagainya. Dan untuk pengoperasiannya pun juga mudah dan pelipatannya pun juga cukup praktis, nggak mengganggu pemandangan. Kalau ingin mengoperasikan tinggal ditekan aja, otomatis keluar. Tapi sayangnya ini masih pelipatannya kayak agak kaku ya, jadi harus agak sedikit berhati-hati nih dalam melipatnya sob. Dan kalau misalnya kita perhatiin juga di area belakang ini dengan setup posisi berkendara gua tadi, legroom jelas masih lebar banget. Karena apa? Mobil ini punya wheelbase yang cukup panjang juga. Dan untuk headroomnya sendiri, untuk postur gue yang 180 up sedikit, rasanya masih ada space sekitar 1 kepalan tangan. Dan kalau kita perhatiin juga di area kabin belakang ini, nah ini banyak detail-detail menarik juga nih sob. Ada penyematan untuk tekanan udara AC, karena AC-nya sendiri double blower. Dan juga untuk ruang-ruang penyimpanan standar pada mobil pada umumnya, ada hook tambahan. Dan nah ini dia nih, ini remote yang fungsinya untuk monitor infotainment di area belakangnya sob. Jadi rasa first class-nya berasa banget nih, walaupun di sebuah SUV yang punya image garang satu ini. Dan kita bisa lihat juga di belakang ini untuk penyematan dari posisi duduknya sendiri dan juga headrest-nya cukup nyaman. Seperti biasa, Toyota selalu menghadirkan kenyamanan di setiap mobil yang diciptakan atau dipasarkan oleh mereka. Dan ini dia nih, armrest yang sudah disematkan juga, cup holder sejumlah 2 buah. Cukup unik sob tampilannya. Karena apa? Keluarnya kayak capit kepiting gini nih. Jadi tinggal buka, taruh barang atau minuman, langsung kalau nggak dipakai masukin lagi, lipat. Dan sudah diberi pembatas juga, otomatis nggak langsung jatuh ke bawah, tapi akan menopang area tangan kita dengan cukup maksimal. Dah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja test drive. Siapa yang penasaran? Let's go, ikutin gua. Ya Sobat Kabarto, sekarang kita lagi nyobain New Toyota Fortuner yang 4x2 ya, yang mana kita dapat kesempatan dari Toyota nih untuk cobain 2 versi New Fortuner terbarunya nih. Yang mana yang pertama kita coba yang 4x2, yang abis ini kita nyoba yang 4x4 nya nih. Yang lagi kita coba ini tipe VRZ, yang mana untuk VRZ ini sendiri sudah include dengan GR Parts nih Sobat Kabaroto. Jadi apa sih pembedaan paling signifikan antara yang non GR Parts dengan GR Parts? Jelas di area depan sampai belakang kita bisa lihat banyak garnis-garnis, mulai dari area depan, bumper, depan belakang, sampai di area fog lamp-nya juga banyak garnisnya nih sob. Tapi sekarang kita mau fokus dulu mengenai first impression dari feel berkendara mobil yang sudah dikenal sebagai SUV tangguh khususnya di Indonesia. Nah, sedikit
nostalgia, pertama kali itu Fortuner masuk ke Indonesia itu tahun 2005 sob. Dan kalau total sekarang sudah 2024, berarti Fortuner sudah sukses selama 19 tahun berada di pasar otomotif Indonesia. Balik lagi ke first impression ya. Sekarang yang pertama kita akan membahas mengenai kekedapannya. Nah, selama tim Kabarto melakukan pengetesan, kita melewati berbagai macam jalan. Yang pertama kita melewati jalan halus sampai jalan yang bergelombang, yang pastinya itu akan berpengaruh juga terhadap kekedapan suara. Jalanan sepi, jalanan rame, itu ngaruh banget. Dan yang tim Kabarto simpulkan bahwasannya untuk kekedapan udara dirasa oleh tim Kabarto ini tergolong cukup ya Sobat Kabarto. Terlebih kita kenal juga pabrikan Jepang memang untuk zaman sekarang udah punya kekedapan kabin yang dirasa cukup. Tapi saat tim Kabarto melakukan pengetesan memang terdapat sedikit noise yang dirasa khususnya dari area sekitar jendela samping, kanan, kiri, depan. Apalagi khususnya dekat area spion nih. Tapi kalau misalkan suara noise dari engine bay sendiri dirasa tidak terlalu mengganggu, bahkan sangat minim. Gesekan ban ke aspal juga dirasa cukup dan masih tergolong oke. Jadi membuat feel berkendara pastinya lebih nyaman dan pastinya konsentrasi bisa lebih fokus juga di jalan. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Kita akan membahas mengenai sektor kaki-kakinya nih sob. Jadi untuk sektor kaki-kaki terdapat perbedaan yang lumayan drastis ya antara yang 4x2 dengan 4x4. Jadi untuk pembaruan terjadi justru di 4x4. Nah, untuk yang 4x4 itu menggunakan suspensi monotube tuning by GR. Tapi kalau misalkan yang versi 4x2 ini masih menggunakan tipe suspensi yang digunakan di Fortuner generasi sebelumnya, yaitu McPherson strut dan juga torsion beam. Sedangkan untuk di area peleknya sendiri sama-sama menggunakan pelek ukuran 18 inci. Tapi kalau misalkan kita bisa bahas mengenai body roll saat kita tadi melewati berbagai jalan yang lumayan curam ataupun tikungan-tikungan yang lumayan tajam, nah body rollnya dirasa tergolong cukup ya, masih dapat ditoleransi oleh kita semua yang ada dalam mobil, apalagi saat melakukan pengetesan mobil ini sob. Sebenarnya untuk suspensi sendiri lumrah rasanya kalau misalkan kita bahas bahwasannya suspensi masih tergolong baik, karena satu sisi mobil ini juga mobil produksian baru ya, jadi memang untuk dalam jangka pengetesan jangka pendek pasti kita akan mayoritas mengatakan masih tergolong baik. Tapi untuk body roll sendiri tadi kita juga udah coba masih tergolong cukup. Dan sekedar informasi juga buat Sobat Kabarto semua bahwasannya new Toyota Fortuner yang 4x2 ini dilengkapi mesin 2800 cc, yang mana ini sudah atau mesin ini sudah disematkan di Toyota Fortuner generasi sebelum yang terbaru ini sob. Dan juga terdapat 3 mode berkendara, yaitu Eco, Normal, dan Sport. Dan sekarang kita lagi ada di mode Eco sob. Nah sekarang kita mau coba kalau kita ada di mode normal. Kalau misalkan di Eco atau di mode Eco, jelas sejak kita pertama kali nginjak pedal gas pasti perputaran gas terasa cukup smooth. Dan kalau misalkan kita melakukan perpindahan ke mode normal, pasti akan sedikit lebih responsif daripada mode Eco. Begitupun saat kita berpindah ke mode Sport. Dan tadi tim Kabarto juga udah melakukan pengetesan bahwasannya saat kita ada di mode Eco, nah saat tim Kabarto coba kickdown tadi dari mode Eco, maka di indikator akan langsung berubah ke mode normal nih sob. Jadi tanpa harus kita melakukan perpindahan secara manual, sebenarnya secara komputerisasi juga sudah diatur nih untuk perpindahan dari modenya. Ntar kita juga mau coba cari jalanan yang nggak terlalu rame. Kita mau coba kalau kita ada di mode Sport. Oh ya, sekedar informasi buat Sobat Kabarto semua bahwasannya new Toyota Fortuner ini untuk yang 4x2 ataupun 4x4 sudah dilengkapi dengan fitur TSS atau Toyota Safety Sense, sebuah fitur intelijen yang pastinya bisa memudahkan Sobat Kabarto dalam berkendara dan pastinya mendukung kenyamanan serta keamanan berkendara kalian semua.
Fitur-fitur layaknya cruise control, lane departure warning, sampai berbagai macam fitur lainnya semua bisa diatur melalui tombol yang ada di sekitar lingkar kemudi. Tapi terdapat tombol tambahan yang sebelumnya nggak ada di Fortuner generasi sebelumnya, tapi di Fortuner terbaru ini ada nih sob. Yang mana di sini kita terdapat tuas yang fungsinya ini untuk mengatur dari distance sampai kecepatan dari adaptive cruise control di mobil satu ini. Oke sobat Kabarto, sekarang kita mau coba bawa new Toyota Fortuner yang 4x2 ke jalanan yang lumayan rusak nih. Jadi didominasi sama kontur jalanan yang bergelombang karena banyak batu-batu hancur sama konblok juga nih. Kita pengen coba rasain bandingan dan juga suspensinya. Nah, kita berada di kecepatan yang cukup rendah nih sobat Kabarto sebenarnya. Jadi kita coba cari jalan yang lumayan hancur. Suspensinya masih bisa meredam dengan cukup baik sob, tapi memang dirasa kalau untuk jalanan yang tingkat gelombangnya atau hancurnya nggak terlalu parah kayak gini, itu masih bisa cukup menolong. Dan juga banyak fitur-fitur pendukung lainnya kalau misalnya kita ngelewatin jalanan atau gang yang tadi cukup sempit kita lewatin, karena new Toyota Fortuner sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang bisa langsung kita cek lewat head unitnya yang ada di depan sini. Buat penumpang belakang itu juga ada rear seat entertainment-nya juga sob, yang mana terjadi pembaruan di rear seat entertainment-nya karena sekarang berukuran 11,6 inci yang sudah dilengkapi dengan fitur T-in-Touch dan juga disematkan in-car Wi-Fi yang pastinya menggunakan fitur-fitur tersebut bisa mendukung perjalanan jauh kalian semua. Untuk pengemudinya nyaman dan juga penumpangnya pastinya juga didukung berbagai macam fitur yang bikin perjalanan jauh nggak bakal berasa bareng new Toyota Fortuner. Siapa yang penasaran untuk nyobain versi yang 4x4-nya? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, itu dia sobat Kabaroto, apa aja yang baru dan apa aja yang menarik dari new Toyota Fortuner VRZ 2800cc dengan trim GR Parts. Nah, itu dia. Kira-kira menurut kalian menarik atau enggak, dan ada yang bisa prediksi berapa harganya? Dan ntar kita akan spill harga plus tipe-tipe terbaru lagi dari new Toyota Fortuner ini di next konten. Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto.